Hermawan, tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya, di mana Pak Hermawan beserta tim bisa menerima kunjungan DPRD Provinsi Jawa Barat, wabil khusus Komisi 1, yang tentunya kunjungan kerja kita pada hari ini tidak jauh terkait dengan permasalahan yang sekarang sangat viral di mana-mana, yang berawal dari Provinsi Banten, di Tangerang, di mana ada pagar laut di sana terbangun, lalu bergeser ke wilayah Jawa Barat, yaitu di Bekasi, di Muara Gembong, yang tentunya pada akhirnya juga muncul sebuah informasi, ada juga sertifikat hak milik di Kabupaten Subang yang di atas laut. Dan sudah didaftarkan pembatalan haknya tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024. Jadi yang 500 itu sudah batal. Artinya di perairan itu sudah tidak ada lagi data spasial, peta dan sebagainya. Ya, ini mangrove kan? Iya, ya mangrove lah, api-api mangrove. Ada perhutani nggak masuk di kawasan ini? Nggak ada? Nggak ada, mohon maaf saya potong. Nggak ada hutan lindung di sekitar itu ya? Tidak ada. Dulu RW-nya belum ada. Makanya gini. Sebagian ada, sebagian tidak ada. Soalnya gini Pak, di Indramayu, mohon maaf nih. Dan bukannya di Andra, semua ya. yang ada hutan mangrove maupun tidak sebenarnya. Itu tuh perhutani selalu masuk duluan. Selalu masuk duluan. Kalau yang kepala burung itu sudah bersertifikat. Oh, ini daratan kan itu kan? Daratan, Pak. Ini daratan, Pak. Dan itu sudah bersertifikat kan? Walaupun tahun peta yang tahun 1900 sekian itu belum ada kan kepala burung ini kan? Oh, belum ada. Ya kan? Rupanya setelah kami perhatikan ini, apa namanya, dari citra ini memang ada fluktuasi tanah timbul hilang seperti itu. Ya, berarti tidak permanen. Tidak permanen. Nah, laporan itu kan yang muncul kan Tora 2021 di Legon Kulon. Sekarang nggak ada ya? Belum ada. Jadi tidak ada program Tora di situ. Ini Pak Timban itu. Oke, Pak, kalau memang ini awal ada dasarnya, ya bahwa itu tanah timbul dan bisa diusulkan menjadi Tora, tapi kenapa ada 500 nama yang merasa tidak pernah mengajukan? Berarti kan ada yang bermain di sini. Apa oknumnya? Kalau subjek itu kewenangan Kota ya, terkait dengan subjek. Ya, nama-nama itu yang hanya menerima ini, menerima nama. Kalau terkait dengan alasan lain ya prosesnya kita ya. Tapi pada saat itu ada verifikasi nggak yang dilakukan oleh BPN terhadap 500 orang? Kalau terkait dengan kelengkapan persyaratan terpenuhi semua, ya semua terpenuhi. Wahyono dan kawan Wahyo dan kawan-kawan itu ya? Iya. Namanya Wahyo. Oke, berarti dilakukan verifikasi, dianggap selesai. Tapi dengan pada saat ada laporan dari LSM sampai ke Jagung turun, yang pada akhirnya diblokir, berarti kan memang ada apa istilahnya, misadministrasi kan? Ya, menurut kejaksaan ini mana tadi ya? Jadi adanya objek maladministrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dipenuhi syarat formil terkait tanah timbul, tanah timbulnya. Dan faktanya ada 5 orang yang menyerahkan secara sukarela dan ada 495 yang dibatalkan dengan SK dan tidak ada satupun yang merasa keberatan. Ya. Sudah kita Nah, kalau 5 yang sudah menyerahkan sertifikat, yang 495 orang itu sudah ditarik belum sertifikatnya? Sudah kita umumkan. Karena kita tidak punya kewenangan untuk memaksa orang ya, kita berkoordinasi dengan Polres. Sehingga nanti manakala ini kan nomor H itu kan sudah tidak di dalam sistem ya. Ya, spasial data spasial pun hilang. Tapi sertifikat ini masih beredar nih. Iya, masih beredar. Ya, masih beredar. Tapi ini kan jadi seperti bungkusan gorengan, tidak ada artinya lagi. Ada kekuatan. Jadi manakala nanti ada permohonan pemeliharaan data ke sini, udah langsung kita tahu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, saya menerima ada informasi bahwa salah satu notaris berkirim surat ke pemerintah
Ya, saya dapat informasi gitu kan, dalam rangka ya pembebasan lahan-lahan itu. Nah makanya jangan sampai itu terjadi kan, tapi bagaimana caranya bahwa sertifikat itu ya harus ditarik, harusnya. Nggak tahu mekanismenya seperti apa, karena saya khawatir ternyata banyak oknum juga yang masih memperjualbelikan itu di bawah. Baik, nanti walaupun tidak bisa dieksekusi, ujungnya apa, orang ditipu gitu. Penipuan yang terjadi di bawah gitu. Karena tidak semua orang baca pengumuman. Jangan-jangan karena dari mulai proses pengajuan apa segala macam, karena tidak semuanya mengaku kan. Sebenarnya sertifikat itu ada di salah satu orang. Kemungkinan di salah satu orang. Ada tanda terima. Kalau Pak Hermawan tahu yang ini, yang Kingdom Investment itu tahu nggak? Saya baru dengar. Oke. Ya, saya dapat informasi ya bahwa ada satu perusahaan yang memang dari dulu mencoba untuk membebaskan itu. Oke, selain itu Pak, saya mendengar ada 3 bidang tanah di luar yang 500. Posisinya berdekatan dan dalam bentuk laut juga, yang belum masuk pada SK pembatalan, dan itu tidak termasuk mungkin program Tora ini. Aku udah ngecek ini. Jadi hukum harus ditegakkan. Ya. Paling tidak kan masyarakat yang dirugikan 500 orang itu. Harus ada proses hukum. Siapa sih yang menggunakan nama rakyat itu? Ini pasti akan ketahuan nih, sertifikat itu ada di mana. Ini pasti juga ada oknum-oknumnya. Mafia tanahnya pasti ada. Tapi saya sedikit aneh juga ini. Ini perusahaan ya, bagi perusahaan itu kenapa dia melalui Tora, melalui Redis. Sementara sertifikat Redis itu ada jangka waktu 10 tahun tidak boleh dialihkan. Yang Redis nih, kalau misalnya perusahaan itu pengen mensiasati itu, kenapa melalui Tora yang ada catatan tidak boleh dialihkan? Itu makanya saya juga aneh ya Pak. Aneh juga kalau saya tidak aneh. Begitu. Ya mereka mengatasnamakan rakyat kan. Mafia itu kan itu salah satunya Pak. Jadi urusan perizinan mah urusan belakangan, yang penting ada usahanya di situ kan. Ya kan, Haji? Penguasaan fisik dulu. Gitu. Iya, penguasaan fisik dulu. Kapan lagi bisa beli tanah murah?